tapi bukan cabe loh, cabe jamu ini. Pingin banget gitu, maksudnya orang-orang itu, Heeh. anak-anak muda itu jatuh cintanya sama makanan Indonesia. Kan kita masih punya banyak lagi ya, apa namanya, kekayaan-kekayaan, tradisional kita Bener. lah Ya. gitu. Nah, untuk yang mau mengembangkan itu jadi sebuah usaha, pesannya Mbak Imel apa? Ah, nih kayaknya seger nih minum beras kencur. Coba. Kok ini lucu banget sih. Ini apa ini? Dia jamu kan harusnya ya. Ini kayak berasa dapet inian loh. Oh gampang bukanya, masya Allah. Langsung kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak biar kayak iklan. Jadinya ininya di depan. Enak ini juga. Ya ampun. Emang jamu itu ya udah terkenal jadi salah satu obat herbal. Bukan obat herbal sih sebenarnya, lebih kepada minuman herbal yang berkhasiat. Tapi kok sekarang jamu tampilannya jadi lebih modern ya gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sekarang soal jamu yang ada di tangan saya, namanya ngeramu. Nggak tahu nih saya tulisannya ngeramu jamu, tapi jamunya di mana saya juga bingung. Tapi judulnya ngeramu jamu. Udah ada Mbak Imel. Halo. Halo Mbak Imel. Iya, Sehat? selamat pagi. Sehat banget dong. Sehat banget ya soalnya minum Heeh. beras kencur terus ya? Tiap hari saya minumnya jamu. Jamunya ganti-ganti. Oke, berarti kayak saya harus minum beras kencur. Soalnya saya lagi batuk, ya kan? Bener nggak? Iya, kalau beras bener kencur banget. itu buat itu ya? Buat Iya. apa sih manfaatnya? Jadi beras kencur ini buat kita yang lagi flu, batuk, terus lagi pegel linu, lagi badannya lagi nggak enak, ini bagus banget. Bagus banget. Udah berapa lama konsumsi jamu, terus kemudian kepikiran akhirnya bikin usaha jamu? Jadi saya minum jamu itu mungkin 8 tahunan lebih ya. Udah 8 tahun lebih lah. Jadi biasanya saya ngeracik sendiri. Buat sendiri karena saya ini soalnya orangnya agak bawel. Terus saya nggak suka terlalu manis. Terus memang saya ngurangin gula juga kan. Jadi saya buat semua itu saya ngeracik sendiri gitu sih Mbak. Termasuk si beras kencur ini. Iya. Ini hasil racikan sendiri. Betul. Oke. Selain beras kencur, kalau ngeramu jamu punya berapa varian rasa? Jadi kita punya jamu itu, jamu sama herbal drink ya, sekitar hampir 30-an sekarang. 30-an. Ini berarti cuman baru berapa persennya ya? Iya. Belum semua ya. Ada lucu deh, ada kunyit asem. Ya. Ya, ini kayaknya sih emang yang udah biasa ya, Ya. yang udah banyak kita temuin. Ada sinom. Ini kalau di Jakarta emang gak terlalu banyak ya, tapi kalau di daerah-daerah Jawa ya, Jawa Timur itu ini salah satu minuman favorit saya. Ya. Nah, ini saya tadi juga agak bertanya-tanya, ini cabe puyang. Mohon maaf kalau saya sakit kepala. Itu masa minumnya cabe? Nah, ini satu jamu yang kebetulan sangat mujarab sekali. Banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan gitu. Jadi jamu puyang ini saya dapat resepnya, kebetulan saya waktu itu saya kan suka keliling, ngajar keliling gitu, kecapean gitu. Terus kebetulan IO-nya mau nggak minum jamu. Ketika saya lihat cabai puyang nih lucu banget gitu kan, namanya tuh lucu gitu. Iya. Terus saya lihat fungsinya itu sangat bagus sekali untuk pegel linu, untuk sakit gigi, untuk pencernaan, dan banyak sekali. Akhirnya saya coba minum dan itu memang working gitu ya. It works Ya, gitu it's ya. work gitu. Jadi saya tidur, besok paginya pegel-pegel saya udah hilang gitu. Ada pedes-pedesnya gitu juga? Ada pedesnya dikit. Tapi bukan cabe loh, cabe jamu ini. Jadi dia bukan cabe loh, tapi cabe jamu. Cabe jamu. Dia bentuknya kayak gimana? Bentuknya bentuknya itu warnanya juga ini, kalau matang merah, kalau masih mentah juga warnanya. Dia kayak biji-bijian gitu atau kayak buah? Atau dia kayak kalau cabai kan mulus tuh ya. Kalau ini dia kayak ada biji-biji gitu. Itu adanya di daerah mana? Ini banyaknya itu di Jawa Timur. Jadi saya dapatnya itu biasanya dikirim. Saya kan selalu pakainya itu yang ini ya, apa maksudnya yang organik. Jadi saya dapatnya dari Jawa Timur, dari mana ya?
Mojokerto ya ke Oh sana ya? ya, Mojokerto ada. Mhm. Oh itu ya, saya dikasih lihat gambarnya. Nah, Oh agak serem ya bentuk buahnya ya. Tapi memang punya banyak ya, khasiat ya. Mohon maaf Mbak Imel, di sebelahnya ini siapa ya? ini Mas Debra Dari mana dia? dari HK. Soalnya saya udah berapa kali ketemu Mas Debra. Mas Debra Gitu ini ya? spesialis berteman dengan teman-teman pengusaha Iya, Benar. betul UMKM. banget. Nah, Mas Debra, Mm-mm. ini kalau apa namanya usaha-usaha apa ya, kayak jamu Mm-mm. atau makanan-makanan tradisional, minuman-minuman tradisional, herbal gini. Ini susah nggak sih buat ngembangin usahanya? Kalau ngembangin usahanya justru ini potensinya luar biasa banget. Karena apa? Hmm. Ini kan produk Mm. ramuan, terus Iya. kemudian bahan-bahannya Mm. sebagian besar itu semuanya ada di Indonesia, Oke. ya kan? Mm-mm. Nah, ini kan juga jadi salah satu produk yang ciri khas Indonesia. Ya. Nah, itulah yang menjadi unique selling point-nya juga ya buat Yes. ngeramu sendiri gitu ya, nggak cuman jamu aja tapi ada sambal juga gitu kan. Mm. Itu yang memang jadi potensi luar biasa buat mereka gitu ya. Justru sekarang kan anak-anak muda itu kan banyak yang kalau saya bilangnya itu adalah Pratama Manula. Hah? Masih muda tapi udah jompo. Ih, kok tahu sih? Nah, Ya, kan kok soalnya tahu sih langsung gitu. pengalaman pribadi. saya selalu minum yang buat orang pinter itu. Nah. Makanya saya pinter. Makanya Iya kan? udah agak flu, agak Iya masuk kan, Bu? angin. Iya. Itulah yang bisa jadi salah satu market potensial juga kan gitu ya. Gimana ngebiasain anak-anak muda juga bisa ngejamu juga salah satunya Iya. dan juga potensi market yang lain. Tapi begini loh, kalau ngomongin soal jamu Mm-mm. atau yang herbal, maksudnya begini, tahu dari mana nih kandungannya berkhasiat gitu? Maksudnya begini, apa ininya? Kalau obat Mm-mm. kan kita udah tahu ya, kalau Iya. memang dia secara maksudnya laboratorium udah diuji dan lain Bener. sebagainya. Nah ini siapa yang ngeklaim? Apa kita klaim sendiri? Oh ini bisa buat pegel ini, padahal ternyata kenapa pegel-pegelnya hilang ya karena udah istirahat ya kan? Mm-mm. Gimana tuh Mbak Imel? Jadi kalau jamu ini kebanyakan kalau kita mau cari Mm. itu kebanyakan manfaatnya bisa tuh dicari di apa namanya sosmed dan lain-lain gitu kan. Dan juga kan ini nih budayanya kita ya. Salah satu warisan yang ditinggal sama nenek moyang kita gitu. Dan nenek moyang kita coba ditanya neneknya Aduh. Mbak apa gitu. Kan Coba deh pasti tanya nenek moyang minumnya kita terus jamu. gimana nek gitu kan? Enggak, maksudnya kayak Minum, oma, iya, mami gitu. Kan pasti Saya minumnya juga jamu. Saya juga masih sering minum. Apa Nah, kalau ada jamu sama obat sebenarnya saya pasti akan Lebih lebih enak pilih ini. jamu. Iya. iya. Nah, kenapa saya ini meneruskan ini, Mm, Mbak? Karena saya tuh cinta sama rempah-rempah Indonesia. Dan saya mau anak-anak muda itu jatuh cinta sama rempah-rempah Indonesia. Oh, keren banget. Gitu. Jadi apa ya? Kayak boba-boba dan Iya. lain-lain. Please. Itu nggak sehat. Iya, itu nggak sehat gitu Mm-mm, dan mm-mm. manisnya kayak Mm-mm, apa kan betul, tahu betul, sendiri betul. ya. Makanya saya itu selalu udah deh. Dan saya juga sebagai pengajar sedih kadang-kadang itu ngelihat anak-anak itu minumnya boba, minumnya gel-gel. Aduh, sedih banget ngelihatnya gitu. Minuman-minuman Iya. kemasan gitu Mm-mm. ya. Gulanya terus habis Gulanya, itu ya kan? di kesehatan juga kan ya. Benar. Dia udah punya unique selling produknya udah ada. Mm. Pangsa pasarnya gimana? Lebih apa namanya udah maksudnya di kita itu apakah banyak, gampang atau masih perlu usaha keras nih buat bisa masuk ke pangsa pasar yang diinginkan Mbak Ina? Jadi kalau gini, kalau orang yang udah berumur 35, 30 tahun ke atas, itu mereka tuh udah mulai apalagi yang sangat perhatiin kesehatan gitu. Mereka sudah ngerti gitu. Oh, ini jamu dan mereka udah minum gitu kan. Nah, kalau ini saya itu PR-nya ke anak-anak muda. Nah, seperti Mas Gebra, I love it gitu. Karena dia sangat mencintai jamu gitu. Ini anak-anak muda yang harus saya support gitu. Termasuk saya loh Mas. Boleh dong. Iya. Tapi emang dengan apa namanya dengan kemasan kayak gini gitu. Apa ya, jadi produksinya jadi susah atau enggak gitu selama ini kayak nemuin kendala-kendala yang berarti enggak di pemasaran dan lain sebagainya. Gini Mbak, kenapa saya itu pakainya botol kaca? Satu, karena kita maunya go green. Ya. Terus untuk pakai kalau kita pakai kaca, bahan yang bahan-bahan yang ada akan lebih bertahan lama.
Oke. gitu. Memang harganya pasti lebih mahal daripada yang plastik-plastik. Dan juga bahan-bahan saya itu memang organik ya. Udah 80% lah organik seperti itu. Memang kalau mau dibilang seperti orang kalau beli minuman-minuman biasa, Sebentar Mbak Imel. Kayak ada yang batuk ya. Minum beras Ya kencur. coba harus. Ya, nih, nih aku kasih loh, kamu nggak apa-apa. Oh, Ini enggak. kan terbukti ya iya. kan, terbukti pesannya Kak Imelda tadi pengen anak-anak Tuh. muda itu Nih, coba rajin minum dulu, minum jamu. Nah, ini kuncinya nih. minum, biar enak. Coba. Iya. Tuh. Apalagi kan ini musim lagi hujan, Nah. panas gitu ya. Tapi bener nggak lebih sekarang maksudnya begini, dari berapa tahun usaha ini berapa tahun? 2019 2019 sampai sekarang Mbak Imel udah makin luas nggak pangsa pasarnya? udah makin banyak penggemar ngeramu. Udah makin banyak ya? Iya. Kelihatannya dari mana? Dari mereka kalau kita ke pameran-pameran dan lain-lain gitu, oh ngeramu jamu gitu, ngeramu Mereka udah mulai jamu, kenal ya? udah kenal gitu. Gimana Bapak rasanya? Hah? Enak. Enak. Malu-malu tapi sebenarnya Iya. pengen lagi jangan-jangan. Jangan lagi. Ini jatah saya loh ya. Iya, jadi maksudnya begini, ini kan kalau misalnya kita ngomongin ini apa ya, kalau misalnya minuman-minuman yang kemasan itu kan mereka memang diproduksi untuk jangka waktu lama, makanya expire-nya tuh bisa lama. Tapi kalau yang kayak gini-gini, expired-nya gimana dan itu mengatasi kayak misalkan ongkos produksinya itu gimana Mbak Imel? Kalau ini sih kita memang sekarang karena kita banyak B2B juga. Jadi banyak tiap bulan kita sudah mungkin produksi sekitar 1.000 sampai 1.500 botol Setiap bulan? setiap bulan. Oke, itu untuk pemasaran di Di Jakarta aja? Jakarta aja. Dan juga kita banyak juga dari orang Singapura, Jepang, sama Malaysia. Mereka biasanya pesen juga. Emang kalau beli ngeramu itu ada tokonya offline atau kita beli di sosmed aja atau gimana cara pemasarannya? Kalau pemasaran kita ada di alun-alun Indonesia, ada di Pullman Ciawi, Bogor, terus kita ada di Tuku-Tuku Natural, terus ada di toko Bumi Alit yang di Kemang, terus kita juga ada di beberapa Foodmax dan lain-lain sih. Oh, sampai kemarin terakhir juga ada di DPR ya? Iya. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai ada di DPR pas pelantikan presiden tuh? Jadi waktu itu ada pitching untuk vendor gitu. Dan kita iseng-iseng aja sih Mbak, pingin banget tuh maksudnya jamu ini tuh makin dihargain, makin dicintain sama orang-orang DPR juga gitu lah. Pokoknya kita kan mau mengenalkan semua. Dan kita masukin waktu di pitching dan kita ternyata terpilih gitu. Oke. Nah, ini untuk memastikan kayak misalkan kandungan di dalamnya itu udah sesuai sama yang diharapkan, manfaatnya dapet. Ada kayak tes laboratorium atau apa gitu? Ini kita masih di lagi tes nutrition fact-nya. Begitu ya? Iya. Apa aja sih yang disiapin pada saat misalkan mau mengajukan itu gitu atau mau kita sih dimintain semua resep-resep kita sih Mbak. Dimintain resep-resep kita semua, kita masukin dan orang nutrisi ini dia diolah sama dia sih. Nah, kalau sekarang kan kalau saya lihat ya gitu, kalau orang Indonesia apalagi yang mayoritas muslim itu tiap beli makanan, minuman ya atau barang itu biasanya akan nyari halal. Logo halalnya mana nih gitu. Terus BPOM-nya mana nih gitu. Nah, itu. BPOM kita lagi proses, halal juga lagi proses sih Mbak. Jadi paling dalam tahun depan udah keluar semua sih. Oke, Mas Debra, ini menarik nih kan kalau misalnya kita ngomongin produk kalau kayak gini kan sebenarnya produknya lebih unik ya gitu. Nah, itu biasanya pangsa pasarnya juga akan lebih khusus atau tertentu. Nah, ada nggak strategi-strategi yang dibuat HK untuk ya bisa memaksimalkan begitu ya promosi untuk produk-produk semacam ini jadi target atau pangsa pasarnya dia bisa jadi lebih luas. Apa yang dilakuin? Iya, betul banget. Nah, kemarin salah satunya di waktu ngeramu jamu di DPR di pelantikan presiden, kalau memang menyasarnya anak muda salah satunya ya, itu kan channelnya lewat apa sih? Sosial media kan. Iya. Sosial media pakai apa? Konten. Justru itu kita dorong, Kak,
jangan lupa dikontenin gitu. Oh. Justru itulah saya kebetulan dampingin secara langsung pada waktu itu ya kita bikin beberapa stok konten yang akhirnya kan kemudian bisa dipakai untuk promosi. Nah, justru itulah sebagai salah satu cara gitu ya untuk masuk ke market terutama untuk market anak muda gitu ya untuk ngejamu. Tapi apakah memang yang tidak muda nggak ngejamu ya tetap ngejamu juga. Makanya kan tadi dibangin antara market yang offline sama yang online gitu ya. Nah, inilah yang sedang juga disiapin sama Ngeramu Jamu salah satunya kan mempersiapkan market online-nya juga karena anak-anak muda kan kalau beli juga ya pengennya yang di rumah aja terus bisa datang gitu juga ya. Itulah yang menarik gitu ya dengan strategi bisnisnya kan juga tadi ada B2C, ada B2B gitu. Jadi kan bisa lebih maksimal lagi gitu. Oke, kalau bicara soal jualan kan kita bicara soal produk berarti akan bicara soal harganya juga. Jadi sebotol jamu ya produksinya Ngeramu Jamu ini dihargai berapa? Dari mulainya 40.000. Sekarang, Mbak Iman? Sekarang ya 40.000 satu botol. 40.000 40.000. satu botol. Iya. Dengan berapa ini tadi ininya 280 mili gitu ya. Ini kalau misalnya kayak saya nih, minumnya sedikit terus nanti ntar dulu deh disimpan dulu gitu. Saya taruh kulkas bisa tuh. Boleh dong. Jadi kalau sudah dibuka bisa sampai 2-3 hari. Kalau dibuka bisa sampai 2-3 hari. Kalau dalam kondisi belum terbuka dia tahan berapa lama? Bisa sebulan tapi masuk di dalam kulkas ya. Sebulan tapi masuk dalam kulkas begitu. Nah, kalau untuk langkah-langkah promosi yang dijalanin sama Mbak Imel dan ada timnya nggak sih? Kamu punya apa kayak karyawan atau anak buah gitu? Ada berapa? Jadi untuk produksi kita ada 6 orang, untuk marketingnya kita ada 8 orang. Nah, promosi-promosi yang dilakukan tadi selain lewat misalkan sosial media itu apalagi sih? Kita banyak ke pameran, workshop, dan juga sekarang kita lagi bentar lagi kita juga ada pojok jamu. Pojok jamu di? Pojok jamu ada di Bogor nanti satunya lagi bicarain dengan alun-alun Indonesia sih. Wow gitu. Tapi ini ya buat Mbak Imel sendiri sejauh ini begitu ya dalam menjalankan usaha, mengembangkan bisnis begitu. Apa sih kendala yang paling dirasain gitu dan iya kan? Terus kalau misalnya dengan bergabung dengan HK itu tadi manfaatnya apa begitu? Bisa menolong di mananya gitu. Jadi kita itu sangat memerlukan HK itu untuk sosmednya. Untuk konten kreatornya gitu. Karena kalau saya melihat dari HK itu maksudnya kayaknya banyak pengalaman untuk di situ ya Mas juga ya. Jadi saya ini hanya pinternya itu di di dapur sama mungkin ngurusin anak-anak gitu ya. Jadi kita juga harus berkolaborasi dengan HK seperti itu sih. Ini kalau misalnya dari HK sendiri begitu kalau misalnya apa ya namanya kan pengusaha banyak nih, UMKM banyak. Kalau mereka yang akhirnya bergabung di HK itu HK yang memilih atau mereka yang datang? Ya tentunya kan kita juga punya beberapa program ya. Salah satunya saya ketemu sama Ngeramu Jamu itu kan juga di program kita yang namanya Jackathon gitu ya, yaitu Jackpreneur Hackathon yang kolaborasi sama Disparekraf DKI Jakarta gitu. Jadi kita tuh berikan program inkubasi secara menyeluruh kurang lebih 2 bulan gitu. Jadi mulai dari proses seleksi yang ketat banget dari dokumen, kemudian self assessment, kemudian kita berikan pelatihan intensif sampai mentoring coaching visit langsung ke lokasi usahanya. Jadi kan kita bisa ngelihat potensinya secara langsung. Nah, disitulah kita akhirnya ketemu salah satunya gitu. Tapi di sisi lain memang betul saya pun gitu juga kelilingan juga di beberapa kota-kota gitu ya untuk ketemu para pelaku usaha kreatif atau UMKM gitu ya. Karena potensinya kan luar biasa banget gitu. Saya juga tadi ya kalau teman-teman UMKM itu rata-rata bener me myself and I sendiri gitu ya. Saya ngelihat banget loh jam 4 pagi Kak Imelda itu nyiapin stand buat event, buat expo. Ngelihat kan dampingin jadi ngerasain gitu ya. Perjuangannya mereka bawa barang-barang sendiri, nata-nata sendiri. Kalau ada tamu expo apa segala macam harus halo ini produknya dikenalin kan harus banyak skill yang harus dilatih. Itulah yang tadi dibilang pentingnya kolaborasi juga. Mungkin karena saking banyaknya yang dipikirin,
ada beberapa part-part yang terlewat. Salah satunya promosi. Yes. Makanya, oh iya ya kok selama ini aku nggak pernah Bener. kontenin ya gitu. Itulah yang kita coba isi, bantu gitu ya. Supaya juga jangan sampai hanya diproduksi ataupun dijual saja, tapi lupa sama promosinya. Kan sayang, marketnya sebenarnya bisa lebih luas. Seperti yang tadi kita diskusi di awal kan Oke, gitu. nah Mbak Imel, ngeramu jamu ini berarti produknya sekarang ada apa aja? Nah, kita ada jamu Mm-mm. kan, ada Mm-mm. herbal drink, Mm-mm. ada sambal Nusantara, Heeh, terus kita ada fish skin, itu apa fish tuh? skin salmon. Heeh. Itu kita juga Oh, olah fish sendiri. skin ya, Iya. kulit ikan salmon. Iya. Oh, Enak tuh. oke. Iya. Ih, nggak dibawa. Ya, Langsung gitu ya. Kalau di bawah nih kayak cocok ya. Nasi, Iya. fish skin, sambel. Iya. Ini sambelnya dari tadi menggoda. Terus Terus kita ada kita sekarang mulai buka catering. Jadi kita terima kayak buat nasi kucing kayak gitu. Jadi saya mau ngangkat makanan-makanan Indonesia juga gitu. kayak dari tadi semua temanya tema Nusantara Iya. ya gitu. Kenapa maksudnya begini, selain emang kita cinta tentu ya sama kekayaan alam gitu yang kita punya, kalau misalnya kekayaan apa kuliner dan lain sebagainya, apa sih yang membuat Mbak Imel memilih itu? Emang yakin itu akan bisa bersaing dengan produk-produk makanan yang sekarang misalnya lagi happening dari luar negeri gitu ya, dari Iya. Korea dan lain sebagainya gitu. Saya yakin banget dengan rempah-rempah Indonesia itu hebat banget sih. Rempah-rempah Indonesia tuh kaya banget nutrisi dan lain-lain seperti itu. Dan juga ini satu chance buat kita gitu. Maksudnya melestarikan rempah-rempah ini gitu. Pingin banget gitu maksudnya orang-orang itu, anak-anak muda itu jatuh cintanya sama makanan Indonesia gitu. Karena apa? Dari diri kita sendiri dulu. Baru ke orang lain. Jadi itu yang saya pinginin gitu. Jadi kebetulan saya juga pengajar gitu kan. Jadi kebetulan sekarang ini saya lagi nyusun buku untuk bekerja sama dengan salah satu vendor dan beliau juga dokter. Jadi tahu gitu kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi kita lagi buat buku, nanti mungkin keluarnya akhir tahun atau awal tahun ya nanti itu tentang makanan Indonesia ya. Saya pingin tuh anak muda, anak SMP lah gitu. Anak SMP mereka buat nasi kuning sendiri, buat tumpeng sendiri, buat minuman Indonesia sendiri gitu. Jadi mereka udah mulai mencintai ya begitu. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi kan Mbak Imel selalu bilang, saya kan juga ngajar nih gitu. Emang sekarang berarti apa namanya kegiatannya gitu ya, aktivitasnya sehari-hari ngapain aja? Susah nggak sih bagi waktu antara misalkan apa namanya ngajar gitu lalu dengan mengembangkan usaha ini? Saya pinter-pinter bagi waktu sih. Kalau ngajar kan saya pagi-pagi ya, kebanyakan pagi-pagi. Kecuali kalau saya di luar kota, pasti ngajarnya dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi saya ngatur dan saya juga sudah punya tim produksi di mana mereka sudah bisa ngikutin resep saya gitu kan. Jadi mereka sudah bisa ngikutin pakem-pakemnya. Jadi saya sudah punya tangan-tangan yang luar biasa. Jadi udah kebanyak semua bisa jalan ya. Iya, profesi sebagai pengajar tetap berjalan, usaha juga tetap jalan. Benar. Pasti pengajar bahasa. Iya, tahu aja. Saya udah tanya tadi di luar soalnya. Bahasa Mandarin sama? Bahasa Mandarin, terus saya juga ngajar art. Iya. Oh, ya. Handicraft. Oh, pantesan ini ya kayak kurang kerjaan sebenarnya ditutupin begini gitu ya. Tapi ternyata emang kalau orang seni tuh bawaannya nggak bisa ngelihat segala sesuatu yang apa namanya biasa aja gitu. Nah, tapi begini, apa sih kekuatan dari misalnya produknya Mbak Imel gitu ya? Entah kemudian apa dari sisi packaging atau misalnya dari kualitasnya dengan produk-produk sejenis yang ada. Ini saya soalnya kenapa saya tadi inget nanya itu karena ngelihat bajunya Mbak Imel itu kan ya kita akan jamu ya. Nah, gitu kan ya. Karena kalau kita ngomongin di Indonesia aja kan masih banyak yang jualan jamu. Ya udah gitu ya, jualan jamu tiap hari gitu. Nah, apa sih kelebihan produknya Mbak Imel begitu yang kita dapat dengan kemasan yang menarik ini begitu dibanding sama jamu-jamu yang mungkin juga kita bisa dapat banyak di luar. Jadi ramu jamu ini kita buat less sugar satu. Tanpa pengawet sama sekali. Terus sudah organik kan. Jadi udah benar-benar sehat. Terus bahan yang kita pakai juga go green.
Jadi kebanyakan itulah perbedaannya kita dengan vendor-vendor yang lain gitu. Vendor-vendor lain itu kan mereka tidak ada yang belum organik dan lain-lain Nah, seperti itu ya. buat nyari bahan-bahannya gampang nggak tuh yang Nah, organik? Ada kita kerjasama? iya dong. Saya itu Oh, sangat cinta kolaborasi, Mbak. oh, iya, Karena kalau kita berdiri Mm, sendiri kita tidak nggak bisa. akan besar. Iya. Jadi saya suka sekali dengan kolaborasi. Jadi saya bantu-bantu juga petani-petani di Bogor, Mm-mm, petani-petani di Jawa Tengah, mm-mm. dan juga salah satu vendor saya itu BSP Farm. Jadi dia benar-benar yang organik, sudah dapat sertifikat dan lain-lain. Oke. Seperti itu. Nah, ini dari semua produk-produk yang dibawa itu yang favorit apaan nih, Mbak Imel? Favorit beras Beras kencur, kunyit kencur. asam, sinom, cabai puyang. Terus kita juga kalau ada yang herbal drink, kita ada Roselati. Mm-mm, Roselati itu saya campur bunga rosella mm-mm. dengan bunga sakura. Sakura kan dari Jepang ya. Iya. Maaf ya, mahal dong itu. Yang Iya. jadi ciri khas tuh salah satu apa ya, kalau saya ngeliat itu eksperimen produk-produknya itulah yang bahan-bahannya itu yang aku Itu kagum yang tuh. kayak gitu-gitu tuh dapat Mm-mm. bahannya gimana? Kebetulan saya punya teman orang Jepang nih. Oh. Jadi saya selalu minta Kidiki. Kebetulan dia suka bolak-balik kan dari Ah. Jepang gitu. Jadi dibawain tuh bunganya. Oh gitu ya. Nih ngomong-ngomong apa namanya? Jadi inget saya dulu ada pemain film ya yang suka makanin bunga. Ini kan ada bunganya dalam bentuk minuman ya. Diekstrak Gitu. jadinya. Diekstrak ya. Iya. Terus selain itu ada produk apa lagi? Yang favorit? Bentar lagi kita juga keluarin jamu yang versinya kayak celup gitu. Jadi kayak iya teh gitu? kayak teh gitu. Oke. Nah, kita lagi itu kita kolaborasi juga dengan salah satu vendor yang kebetulan mereka itu juga buat jamu juga, tapi jamu kering. Tapi ini ngikutin ininya saya, resepnya kita. Pakai gitu. Iya. Biasanya sebelum dijadiin, maksudnya benar-benar produk kayak Iya. itu butuh waktu berapa lama sih buat ngulik resep, buat nyoba ya kan nyoba-nyoba gitu. Saking sampai- banyaknya loh, Iya. 30 Iya varian loh, kan kurang lebih. makanya itu butuh waktu berapa lama? Ini saya baru approve itu baru 5 macam, Mbak. Baru 5 Iya, macam. baru 5 macam yang bisa buat teh. Heeh. Itu saya baru approve 5. Kita baru mau keluarin nanti akhir November ini 5, dan itu nanti keluarnya di Bali. Di Bali. Iya. Di acara Bedok. itu apa? Acara Jadi apa itu? ekspor pameran ekspor gitu sih di Bali. Berarti kamu juga udah mulai merambah ke ekspor nih untuk produk Iya. jamu. Iya. Mbak Imel. Udah ada buyernya? Kita tuh jujur aja selama ini kan banyak ya pesanan itu B2C tapi ya. Oh iya B2C, jadi ada vendor juga yang dari Jepang. Mereka ngambil sambelnya kita 100 jar, 200 jar seperti itu. Tapi mereka kayak Hand carry. hand carry. Oh, bawa langsung gitu Iya. ya. Oke. Terus kita kemarin itu juga kebetulan dari Singapura ada Telegram yang hubungin kita juga Oke. mau ngajak kerjasama. Cuman saya belum sempat ke sana, Mbak. Singapura. Iya. Untuk jamu, untuk Untuk apa? jamu dan Sambal? sambal. Untuk jamu dan sambal. Aduh, saya sebenarnya penasaran sama sambelnya Boleh ya dong, gitu. Tapi coba. ya masa terus saya nyari nasi lagi, nasi anget ya Kita kan. bilang buprat buat nasi kali ya. Iya, kayaknya. So tadi Mbak Ima nggak bawa nasi kucingnya, padahal ada produk Iya, nasi kucing saya ada ya. nasi kucing juga. Dan saya tuh lupa sebenarnya biasanya saya bawa ciri khasnya kita kalau pameran, ibu-ibu itu nyobanya pakai kerupuk, Mbak. Iya. bener, kerupuk. Cocok nih. Buprat nggak punya Lupa kerupuk, saya. kerupuk nggak Ada punya. kerupuk nggak, Mbak? Kata Buprat ntar gak selesai kalau dikasih kerupuk saya gitu. Makan terus Iya. ya. Tapi emang bawaannya tuh Pengen makan. pengen makan. Bener, asli, bener, asli, bener. asli. Ini tapi nama sambelnya lucu-lucu ya. Ini sekarang saya mau ke sambal nih. Ada chili sauce. Ini sambal. Ini sambal. Ini sambal kecombrang. Oh. Ini originalnya kita, Mbak. Oh. Original pertama kali Pertama saya kali. buat sambal itu sambal kecombrang. Nah, ini kalau kita biasanya udah kirim ke Singapura dan Buat lain-lain, kita packagingnya kayak gini. packagingnya seperti ini. Oke. Betul. Supaya lebih aman ya. Oke. Jadi benar-benar diperhatiin juga kan, tidak hanya dari betul, kualitas betul. rasa dan Iya. produknya, tapi juga dari packagingnya juga diperhatikan Maka ini Ramo. dia tadi ya, siap atau tidaknya kemudian produk ini buat apa Betul, dibawa betul. keluar begitu ya. Nah, kalau untuk pembuatan misalnya semua ini tuh ya kira-kira butuh waktu berapa lama dan
ini kalau kayak sambal dan gini-gini dijualnya berapaan sih dalam satu jar Kalau ini? yang 200 gram kita jualnya 100.000 karena Oke. kita pakainya coconut oil juga ya Mbak. Tanpa pengawet sama sekali, Iya iya iya. terus tanpa MSG juga sama sekali. Oh, Karena oke. karena saya sendiri, saya juga nggak bisa sembarangan makan. Saya itu dari kecil Mm-mm. diajarin tanpa MSG. Iya iya iya. Iya. Jadi itu ya yang kemudian jadi Heeh. apa namanya kekuatan produk Iya, ngeramu jamu ini ya. seperti itu. Oke. Terus kita juga ngangkat sambal-sambal Mm-mm. yang mungkin dari buah-buah jadul. Iya. Jadi seperti buni, Kalau sambal gowok, gowok ini apa? Sambal buah bawang. gowok. Tahu Tahu nggak? Jangan Nah, so tahu ya Bu Prot ya. Bu coba Prot di tadi searching bilang lagi, sambal searching bawang. lagi. Searching Iya, lagi. sambal gowok coba searching gowok itu apa? Gowok itu blueberry-nya Indonesia. Oh, ini dia agak asam-asam dong. Dia ya asam, Oh. seger. Nanti dicoba ya. Oh iya. Nanti dicoba Happy loh. banget ya. Udah pesen ya. Terus kemudian Buni, ada buah buni. Tahu ya buah buni biasanya dibuatin buat rujak. Nah, Iya. Kalau produser saya tuh banyak tahu ya, cuman sayang dia agak suka kurang kreatif, jadi nggak jadi begini. Dia tahu doang. ini kita juga Iya. edukasi buah-buahan Iya. juga karena bawahnya ngajar sih juga ya. Ini sambal ijo ya. Sambal ijo, Biasa. Ini kalau ini iya. nggak ada campuran apa-apa nih. Biasanya Nggak suka ada sambal ijo yang campur teri dan lain sebagainya Oh enggak, gitu. enggak. ya. Saya masih yang Original. original. Heeh. Terus sambal teri kecombrang ini dari kecombrang kita kembangin. Oh, oke. Jadi kalau Mm-mm. untuk produksi kayak gini biasanya dalam 1 bulan kapasitas produksi bisa berapa banyak? Kalau kapasitas untuk sambal sih masih 500 sampai 1.000 sih, Mbak. 500 sampai 1.000 jar ya. Kalau untuk jamu tadi untuk sebulan Untuk minimnya sih sekarang 1.500 sih, Mbak. 1.500. Sebulan. Sementara permintaan bisa sampai berapa sekarang kalau misalnya? Kita waktu itu ngisi acaranya DPR itu sampai 3.000 orang. Wah, Jadi 3.000 botol. berarti itu dikebut dalam waktu Dikebut seminggu, Mbak. dikebut seminggu. Oh, siap-siap jadi Roro Jonggrang. Udah kayaknya. Iya, itu anak-anak produksi saya itu setelah 1 minggu tanpa libur. Setelah itu habis acara MPR DPR itu kita libur 2 hari. Oke, tapi Mbak Imel begini kan kita masih punya banyak lagi ya apa namanya kekayaan tradisional kita Benar. lah Ya. gitu. Nah, untuk yang mau mengembangkan itu jadi sebuah usaha, pesannya Mbak Imel apa? Jangan pernah menyerah. Mm-mm. 1. Mm-mm. Terus selalu semangat dan selalu positive thinking. Oke. Semua itu ada. Semua itu kalau kita berusaha, semua itu pasti berhasil. Uis. Dan kalau kerja itu harus pakai hati. Weh, tuh coba ya kerjanya pakai hati nih. Yang ikhlas gitu ya. Oh, yang ikhlas itu. Kalau orang ikhlas tuh biasanya dapat jamu, Nah. dapat sambal. Rezeki itu ada aja gitu. Kayak orang usaha kan rezeki ada aja. Nah, Mas Dep, Benar. itu juga dong tipsnya dong buat yang mau mulai usaha-usaha yang ya kayak gini kan sebenarnya usaha yang nggak mudah ya Betul. begitu, tapi dia punya banyak misi lah sebenarnya Ya. selain memperkenalkan kekhasan Indonesia gitu ya, juga menunjukkan bahwa ini dia punya banyak manfaat gitu. Betul. Apa? Yang paling penting kan keberanian itu tadi ya. Karena benar dengan konsep ataupun juga dengan segmen produk yang segmented gitu ya. Otomatis kan keberanian itu kuncinya. Kemudian tadi kualitas produknya gitu ya. Apalagi seperti ini kan kita harus mau nggak mau jadi belajar gitu. Belum tentu kita kayak tadi buni itu buah apa, ini betul. apa dan segala macam. Jadi ngulik kan. Itu yang paling penting karena itulah yang nanti akan jadi produk yang berkualitas gitu pastinya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjalankan promosinya gitu. Karena dari situlah nanti akan ada penjualannya. Kadangkala para pelaku usaha kreatif ataupun UMKM itu jago di produksi gitu ya, tapi lupa untuk memasarkan. Nyindir nih. Iya, jadi barangnya itu tuh kan diem di tempat gitu, Iya, sayang iya, gitu iya, sih. iya. Padahal kalau dirasain kan enak banget kan tadi jamunya istilahnya. Iya, enak loh. Itu. Saya sampai mau minum lagi gitu. Minum dong. Mas Debra mau minum apa? Iya. Iya, Mas kayak Debra- minum bareng-bareng kayak kita ya. minum Wah, ini cabe Mau minum puyang apa, ya. Mas Debra? Saya Kayaknya masih Cabe mau- puyang, cabe puyang beras boleh. kencur. Sinom aja deh kayak sinom tadi ya, benar. Ini jagoan. Ini buat yang nggak suka jamu ada juga Oh, iya, lidah benar. buaya. Ini biar Ya. kulitnya nggak kering, biar halus ini. Iya. Ini lidahnya di sini, buayanya di sini. Aduh. Nah, ini kan bagus nih kita Iya, buka iya, dulu. iya. Oke. Nah, ini kita minum Ya, ya. minum. Enak banget nih kayaknya ya, pastinya. Nah. Biar kayak ala-ala iklan. Enak? Segar ya.
Seger banget. Seger.